Shalom, salam jumpa dengan saya, Pastor Andreas Rustin dalam Renungan Harian Katolik. Dan tidak terasa kita akan meninggalkan bulan Maret dan memasuki bulan April. Saya ingin memulai dengan sebuah pernyataan. Manusia bisa membunuh Tuhan. Di mana? Dalam kehidupannya sendiri. Kedengarannya mungkin sesuatu yang sangat keras. Manusia membunuh Tuhan. Bagaimana mungkin itu terjadi? Kalau kita membaca perikop Injil hari ini pun kita mendapatkan pesan ini, bahwa orang-orang sekitar Yesus mau membunuh dia. Bukan karena kesalahan yang dia lakukan, bukan karena perbuatan baik yang telah dia persembahkan kepada manusia, tapi karena dia adalah anak Allah. Dan mereka menganggap itu tidak mungkin terjadi. Bagi kita yang mendengarkan atau membaca teks seperti ini mungkin mengatakan, bagaimana mungkin manusia pada zaman dahulu tidak dapat mengenal siapa Yesus. Tapi itulah kenyataannya. Dan itu terjadi tidak hanya pada zaman Yesus. Pada zaman ini pun terjadi manusia membunuh Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan membunuh kebenaran suara hati dia sendiri. Tidak sedikit manusia hidup dalam kepalsuan. Manusia hidup dalam kebohongan dan terus-menerus membiarkan dirinya diperbudak oleh dosa. Ada manusia yang tidak lagi peduli dengan yang namanya relasi dengan Tuhan. Semua itu omong kosong belaka baginya. Dia tidak lagi pergi beribadah, dia tidak pergi ke gereja, dan dia hidup dalam suasana kehidupan yang serba materialisme, hanya mementingkan mencari materi saja dan lupa bahwa dia memiliki dimensi transendental, dimensi spiritual dalam hidup dia, bahwa dia butuh Tuhan. Banyak mengatakan saya tidak butuh Tuhan. Tuhan itu adalah ciptaan pikiran manusia. So, bukankah itu juga sama dengan membunuh Tuhan? Sama dengan jika Anda mematikan perasaan Anda dan kemudian memperlakukan orang lain dengan tidak hormat. Anda bisa membunuh orang lain dengan kata-kata Anda, dengan fitnah Anda, dengan perlakuan Anda yang sangat kejam. Anda membunuh dan membunuh kebenaran itu. Kebenaran yang mestinya Anda hormati dan Anda cintai. Dan kebenaran itu adalah suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Tahukah Anda dan sadarkah Anda bahwa masa Prapaskah ini adalah masa di mana pintu hati kita diketuk kembali dan Tuhan mau berbicara kepada kita masing-masing dan mengingatkan kita untuk bertobat, untuk berubah dalam hidup ini dan percaya padanya. Percaya akan kuasanya, percaya bahwa dia adalah anak Allah. Dan percaya bahwa hidup Anda itu berada di bawah kuasa Tuhan, bukan dalam tangan Anda sendiri. Ingat hal ini, bahwa Tuhan yang memiliki hidup Anda. Tuhan adalah penguasa hidup Anda. Anda tidak bisa mengklaim hidup ini sebagai milik Anda sendiri dan Anda bebas mengaturnya. Ya, Anda diberikan otonomi untuk mengatur hidup Anda selama Anda hidup di dunia ini. Tapi pada saatnya nanti, Anda akan menjadi milik Tuhan dan pada saat itu Anda akan mempertanggungjawabkan perbuatan Anda selama hidup di dunia ini. Jika Anda membunuh Tuhan, Anda tidak akan memiliki Tuhan lagi dalam hidup Anda setelah kehidupan di dunia ini. Tapi jika Anda menerima Dia, membuat Dia menjadi pusat hidupmu, dan kemudian hidup seturut dengan ajarannya, Anda akan menjadi milik Tuhan yang abadi. Dan Tuhan selalu membuka pintu kerahimannya untuk kita semua. Jangan berkata, saya berdosa, saya tidak pantas di hadapan Tuhan. Lihatlah, kerahiman Tuhan merangkul Anda dan mengajak Anda pulang. Mari kembali kepada Dia yang telah menciptakan, yang telah membesarkanmu, yang telah memeliharamu. Dia penuh cinta dan belas kasih. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk diri kita dan juga seluruh permenungan kita sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.